Udah dibilang berkali-kali untuk berhenti bayar pinjaman online atau stop bayar pinjol, tapi masih pada ngeyel dan bener-bener masih susah banget karena ini adalah pembodohan. Oke, statement itu, saran-saran itu sekarang diberikan oleh kebanyakan orang-orang ketika melihat ada orang yang gagal bayar. Ya udah nggak usah dibayar lah bro pinjolnya, karena ya ini pembodohan dan lain sebagainya. Oke. Kadang ada istilah pembodohan. Pembodohan ini ada dua arti ya. Pembodohan dari sisi pinjol atau pembodohan dari sisi siapa nih? Konten kreatornya kah? Atau beritanya kah? Penulisnya kah? Wartawannya kah? Siapa nih? Yang bisa menilai itu sesuatu yang dinilai pembodohan. Kalau ngomong-ngomong soal pembodohan, nggak bayar pinjaman online, ya stop pinjaman online karena pinjol itu melakukan pembodohan, ini agak kurang tepat ya. Kalau kita cuman berasumsi bahwa pinjaman online itu melakukan pembodohan, berarti OJK mengizinkan pinjol untuk melakukan pembodohan secara terang-terangan. Bener nggak seperti ini? Nah ini bisa gawat ya, ini bisa dikasusin kalau OJK kesel, kalau OJK sampai tahu, orang-orang yang bilang bahwa OJK membiarkan pinjol itu bisa dituntut secara hukum loh. Ada pasal-pasalnya loh untuk proses penghinaan lembaga atau institusi seperti itu. Kritik boleh, tapi kritik yang menjurus kayak seakan memberikan fakta yang salah itu nggak bisa dianggap kritik. Misal kayak gini, kalian bilang OJK ini kerjanya nggak benar, OJK ini benar-benar menipu masyarakat, misal ya. Nah sedangkan OJK punya data, ini jadwal saya untuk memberantas pinjol ilegal ini. Mereka punya data, kerjaan mereka lengkap apa, keseharian mereka apa. Nah, mereka ini bisa buat menuntut kalian bahwa kalian tuh berstatement bahwa OJK nggak becus kerjanya. Ya, ini bahaya ya. Maksudnya jangan sampai teman-teman yang awam ini terhasut terkait hal-hal seperti ini. Kita balik lagi deh. Untuk stop bayar pinjol, ini kalau misalnya apa? Stop bayar pinjol kalau memang teman-teman tidak ada uangnya dan teman-teman ada pikiran untuk minjam di tempat lain untuk dana talangan, untuk gali lubang tutup lubang. Nah, ini baru saya bilang stop bayar pinjolnya. Bukan berarti tiba-tiba kalian ujuk-ujuk nggak ada angin, nggak ada hujan, udah deh stop bayar pinjol. Nggak ada resikonya kok, stop deh bayar pinjol karena pinjol itu pembodohan, membodohi masyarakat yang mana hutangnya gede-gede. Ya mungkin bisa jadi bener ya dalam tanda kutip. Tapi kita tidak bisa semena-mena dan seenak jidat kita sendiri untuk bilang itu pembodohan dan untuk bilang ini aman kok, ini lunas otomatis kok utangnya. Karena sejauh ini yang saya temui banyak sekali judul-judul artikel, judul-judul video itu yang bilang stop bayar pinjol karena hutang pinjol itu pembodohan. Stop bayar pinjol karena pinjolmu akan otomatis lunas dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kalau boleh jujur itu bahasa marketing aja ya. Sama kayak di video ini. Di video ini saya sengaja bikin judul kayak gitu agar sama aja dengan video-video orang lain ya. Tapi video-video orang lain itu kalau kita telah isinya, mereka kayaknya nggak berani deh. Jelas-jelasan terang-terangan nggak usah dibayar. Padahal isinya sebenarnya ya karena merugi. Mereka nggak ada bilang kalau kalian punya uang, udah deh nggak usah dibayar. Nanti uang kalian bisa pakai buat yang lain, namanya pinjol biarin aja nggak usah dibayar. Nah itu jujur aja bisa dipidanakan loh, mengajak sesuatu tindakan yang mungkin melanggar hal-hal tertentu. Tapi kebanyakan kan orang nggak bilang kayak gitu, kebanyakan bilang kayak gini, teman-teman yang gagal bayar nggak usah bayar, nggak apa-apa, resikonya nggak berat kok ya. Ya mungkin kumpulin dulu uangnya, baru nanti kalau ada bisa dibayarkan. Sebenarnya ada dua opsi sih, teman-teman boleh tidak membayarkan selamanya. Nunggu pinjolnya itu benar-benar baik menghapus utang kalian ya. Ini kan kemungkinan kecil ya. Tapi ada satu hal lagi yang teman-teman harus pahami, bahwa ketika kita gagal bayar pinjol itu, maka kita akan masuk ke slik OJK. Yang bisa menghilangkan slik OJK ini ya laporan dari pinjol yang bersangkutan. Kalau pinjol gak lapor-lapor, slik OJK kita juga akan bakal parah. Nah, pinjol lapor karena apa? Karena kita bayar hutang kita, maka udah terselesaikan lunas, si pinjol ini akan ngontak bank akan menghapuskan ke slik OJK, meminta slik OJK untuk dihapuskan. Beres. Clear sampai sini. Tapi kalau kalian gak bayar-bayar, ya kalian hanya bisa berdoa dan berharap semoga utang kalian otomatis dilunaskan oleh pinjol-pinjol. Ya, tapi ini butuh waktu yang sangat lama ya. Gak cuman sehari 2 hari aja, berbulan-bulan teman-teman. Ya, jadi sabar aja dulu. Saya yakin teman-teman buat yang galbeh gak usah mikir yang jauh-jauh, gak usah mikir yang aneh-aneh. Cukup ikhlaskan, cukup pasrahkan. Ya udah,
biarkan let it flow, semuanya terjadi ya. Jadi nggak usah takut masalah pinjol, nggak usah takut masalah teror. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja selama teman-teman pinjam di pinjol legal. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.